Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bil jami' fi qanatina al-mahbubah fi qanati muhibbil lughatil arabiyyah. Selamat datang sahabat-sahabat sekalian, para pembelajar program bahasa Arab praktis, efektif, dan bertahap. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami pelajaran bahasa Arab yang kita pelajari. Sahabat baper, dimanapun Anda berada, pada cuplikan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kepemilikan, Tapi nanti sebetulnya nyambung tema ini dengan kata tempat, kata profesi, kata ganti, kemudian kata ganti kepemilikan. Ini nyambung semuanya. Pada cuplikan kali ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana ketentuan kalau kata benda disambungkan dengan kata ganti. Dan kata benda dengan kata ganti ini memiliki makna kepemilikan. Sebagai contoh, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, kata misalkan sering kita mendengar bukuku, kemudian pulpenmu, kemudian rumahnya, kemudian sekolah kita. Nah, kata-kata tersebut, terutama kata ku, mu, nya, dan kita, itu yang diawali oleh kata benda dalam bahasa Arab ada ketentuannya. Yang pertama, pembahasan ini dalam ilmu nahwu ada di pembahasan al-idhofah. Pembahasan tentang gabungan dua kata benda. Yang pertama kata benda, yang kedua kata ganti. Nah, sahabat baper yang Allah muliakan, sebagai ketentuan yang paling mendasar adalah hendaklah kata kepemilikan yang diawali oleh kata benda ini hendaklah dilepaskan dari alif lam. Semuanya tidak menggunakan alif lam. Kita misalkan pulpen tidak al-qalamu, kemudian buku tidak al-kitabu, kemudian paslun tidak al-paslu. Sekalipun menggunakan kata tanya aina. Pada ketentuan yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana dalam pertanyaan-pertanyaan aina, kaifa, dan mata pakai al. Kalau yang kata kepemilikan tidak berlaku. Sebagai contoh, aina misalkan di manakah bukumu? Kalau di manakah buku, ainal kitabu. Tapi kalau di manakah bukumu? Nah, berarti satu di manakah, kedua buku, ketiga mu. Di sini akan saya kupas secara singkat, mudah-mudahan bisa dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kalian garis bawahi sekali lagi, kata benda yang disambungkan dengan kata ganti yang bermakna kepemilikan tidak menggunakan alif lam. Kita ambil contoh. Kata misalkan paslun, artinya kelas. Paslun ditambah anta, maka artinya kelasmu. Tidak boleh kita menyebutkan aina paslun anta, di manakah kelas kamu, tidak bisa. Karena tarkibnya harus sesuai dengan tarkib orang-orang Saudi Arabia, orang Timur Tengah sana. Maka ketentuannya bisa perhatikan di atas, kitabun, kemudian tambah anta. Ketentuan yang pertama kitabun, dommatainnya yang di ujung bun, maka dia menjadi dommah saja, maka menjadi kitabu. Anta, kata anta diganti dengan huruf kaf dan disambungkan dengan huruf-huruf yang bisa nyambung sebelumnya. Contoh kitabun, maka jadi kitabuka. Kitabun ditambah anta jadi kitabuka. Contoh, di manakah bukumu wahai Ahmad? Aina kitabuka ya Ahmad. Demikian, mudah sekali. Yang kedua, bagaimana seandainya kalau kitabun ditambah anti? Lihat lagi, kitabun tambah anti. Dilingkari kata bunnya, kemudian dirubah jadi bu, kemudian antinya jadi ki. Kita buki. Di manakah bukumu wahai Fatimah? Aina kita buki. Mudah kan? Sangat mudah tentunya. Yang selanjutnya, bagaimana kalau seandainya bukunya? Kitabun, tulis lagi. Kitabun ditambah huwa. Maka bunnya seperti biasa, jadi kitabu. Huwanya jadi hu, disambungkan. Kitabuhu. Artinya bukunya laki-laki. Bagaimana seandainya kitabun ditambah hiya? Maka tulis lagi. Kitabun ditambah hiya. Maka kitabunnya tetap jadi kitabu, seperti yang di atasnya. Kemudian tambah ha, pakai alif. Tidak cukup ha saja, harus pakai alif. Maka menjadi artinya bukunya perempuan. Nah, dua lagi yang belum disampaikan. Dua lagi ini ketentuannya, yang pertama atau yang selanjutnya adalah kitabun ditambah nahnu.
Kitabunnya seperti yang di atas, kitabun tambah nahnu, maka menjadi kitabu. Nah, mudah sekali. Jadi kita buka, kita buki, kita buhu, kita buha, kita buna. Sengaja saya akhirkan kata kitabun ditambah ana karena memiliki ketentuan yang berbeda dengan sebelumnya. Kitabun ditambah ana, ini garis besar bisa dilihat di sebelah ini. Kitabun tambah ana, bunnya bukan jadi bu lagi, tapi jadi i. Kita bi tambah iya, wajib ditambah iya, maka dibaca panjang. Kita bi. Demikian. Maka bukumu, bukuku, bukunya, buku kita itu termasuk kepada pembahasan kata kepemilikan. Nah, yang terakhir sahabat baper yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya kitab atau benda yang dimilikinya ini disandarkan kepada bukan kata ganti, misalkan kepada nama, misalkan kepada ustadun, maka rumusnya seperti kata tempat, pakai al ujungnya i. Kitabun ditambah ustadun, maka jadi kitabul ustadi. Kitabun ditambah tolibun atau tilmidun, maka jadi kitabut tolibi atau kitabut tilmidi. Bagaimana kalau seandainya untuk nama? Kalau nama gampang, tinggal kitabun, sebutkan namanya, kitabu Muhammad, sudah. Nanti harokatnya din. Ada yang kitabu jadi kitabu Ahmada, nanti ada pembahasannya di situnya. Nah, sahabat baper yang Allah muliakan, kemudian yang terakhir yang tidak lupa akan saya sampaikan tentang bagaimana kata misalkan milik seseorang disebutkan namanya. Buku ini milik Muhammad, berarti Alkitabu li Muhammad. Buku ini milik Ustad, Alkitabu lil Ustad. Buku ini milik Fatimah, Alkitabu li Fatimah. Nah, demikian sahabat baper yang Allah muliakan, gambaran tentang bagaimana menggunakan kata benda yang disambungkan dengan kata ganti yang bermakna kepemilikan. Mudah-mudahan antum bisa dimudahkan, mudah-mudahan kita akan lebih memahaminya dalam membaca tulisan-tulisan Arab yang berkaitan dengan kata kepemilikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau belajar bahasa Arab? Dibaperin aja. Bahasa Arab praktis, efektif, dan bertahan.